Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Karunisa. Selamat datang di video pembelajaran Flipped Classroom, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal sebagai dengan RPP. Kemudian daripada itu, video ini merupakan pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Minandar SPD MPD. Jadi dalam video ini saya akan memaparkan mengenai RPP, sebuah inovasi RPP masa kini dengan model pembelajaran Flipped Classroom. Untuk itu, jangan lupa dicek ya, jangan lupa dipahamin. Mari kita next berikutnya. Tadi kita udah kenalan, kita masuk lagi ke dalam RPP Flipped Classroom. Jadi ini pertama itu ada KI, KD, dan juga indikator. Yang keduanya kita harus pahamin dulu bagaimana tujuan pembelajarannya. Berikutnya model pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran, materi pembelajaran. Yang terakhir ialah cara pembelajarannya. Untuk itu kita pahamin dulu satu-satu. Kemudian, sebelum kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kita harus paham dulu apa itu KI. KI merupakan kompetensi inti. Terdapat 4 KI, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 merupakan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 menghargai dan menghayati bagaimana itu perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, maupun yang lainnya. Berikutnya ialah KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, baik itu secara faktual, secara konseptual, secara prosedural, dan juga metakognitif. Berikutnya yang KI 4 ialah bagaimana dia menalar, bagaimana dia mengolah, bagaimana dia menyaji, maupun yang lainnya, baik itu secara konkret. Kita masuk ke yang pertama, yaitu KI dan KD indikator. Terdapat 2 KI, tadi terdapat 4 KI, kemudian terdapat 2 indikator. 2 kompetensi dasar. Yang pertama ialah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan baik itu rasional, bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Sedangkan KI 2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat baik itu dari operasi bilangan berpangkat bulat maupun bentuk akarnya. Jadi, indikator merupakan turunan dari sebuah kompetensi dasar dan KI merupakan hal-hal yang diatur yang tadi. Tadi ada 4, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Indikator dari 3.1 ada 10 dan indikator dari 3.2 ada 2. Lalu perbedaan KD 1 dan KD 2 itu apa sih? Jadi KD 1 itu fokus ke dalam bagaimana melakukan operasi bilangannya. Sedangkan KD 2 berfokus ke dalam menyelesaikan masalah ataupun topik yang dibahas itu untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada itu seperti apa. Berikutnya, kita akan pahamin dulu bagaimana tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ialah ada 10, menjelaskan konsep bilangan berpangkat, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan, menentukan hasil dari operasi hitung, menentukan hasil bilangan pangkat 0, menyederhanakan bentuk akar maupun yang lainnya. Berikutnya ialah model dan pendekatan pembelajaran. Karena tadi kita di judul udah tahu ya modelnya apa? Apa ya? Benar, modelnya ialah Flipped Classroom atau yang kita kenal sebagai pembelajaran secara terbalik. Kemudian metode yang digunakan ada diskusi, ada sesi tanya jawab, ada presentasi, dan juga penugasan sebuah pribadi. Berikutnya kita masuk ke dalam media dan alat sumber, di mana media dan alat sumber ini tentu menggunakan PowerPoint secara interaktif dan juga adanya video pembelajaran. Hal ini bersumber kepada buku matematika, yaitu tingkat SMP ataupun MTS dengan kurikulum ialah 2013. Kemudian ada alat dan bahan berupa itu laptop, lembar kerja, proyektor yang tentunya mendukung media yang digunakannya tadi. Berikutnya kita masuk ke dalam langkah pembelajarannya. Jadi untuk metode Flipped Classroom ini, model pembelajaran Flipped Classroom itu ada tahapannya. Yang pertama tahapan pra pembelajaran, kegiatan pembelajaran, baik itu pendahuluan, pemaparan maupun penutup, serta berikutnya ialah adanya evaluasi. Kita lanjut lagi pembahasan yang pertama dan kita akan coba mengenai langkah dari pembelajaran yang ada. Di sini saya akan berperan sebagai guru. Bisa lihat teman-teman lihat di atas ada materi pembelajaran dan saya sebagai guru akan menjelaskan mengenai dan melakukan percobaan. Kita akan coba secara satu persatu.
Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran yang tentunya memuat bilangan tentang bilangan berpangkat dan juga bentuk akar yang bisa peserta didik semua yang bisa kalian semua belajar secara mandiri. Di sini terdapat link video pembelajaran yang bisa kalian semua lihat melalui kanal YouTube masing-masing. Bisa kita lihat di sebelah sana ada 2 kanal YouTube yang bisa dicek terdapat materi pembelajarannya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari kegiatan ini. Tujuannya ialah menjelaskan konsep dasar bilangan berpangkat, yaitu bentuk akar, menuliskan bilangan dan bentuk perpangkatan dan menghitung hasilnya, sehingga kita semua dapat tahu bagaimana sih hasil yang disajikannya, bagaimana kita dapat mengetahui mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, bagaimana menyederhanakan bentuk akar, menyelesaikan masalah, menuliskan bilangan dalam notasi ilmiah hingga lainnya. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk membuat rangkuman, karena setelah kalian semua memahami, Ibu akan memeriksanya melalui rangkuman yang ada bahwa itu merupakan sebagai bukti untuk kalian dapat memahami dan mencatat pokok-pokok materi yang ada disampaikan melalui kanal YouTube tersebut. Kemudian, setelah kalian semua menonton video itu, dan rangkumannya akan mencakup seperti apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar, bagaimana cara menghitung hasil perpangkatan bilangan, apa saja sifat-sifat bilangan berpangkat, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, bagaimana menulis bilangan dalam notasi ilmiah, hingga yang lainnya untuk kalian semuanya pahamin dan juga rangkum secara masing-masing di buku tulis masing-masing. Itu merupakan kegiatan dari pra pembelajaran seorang guru melalui metode Flipped Classroom. Oleh karena itu kita masuk ke dalam pembelajaran kegiatan pembelajarannya, kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu metode Flipped Classroom. Oke. Ibu akan mulai untuk menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua dapat baik dan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu minta sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada salah satu untuk bisa memimpin doa dan mohon kelancaran keberkahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi ataupun catat kehadiran terlebih dahulu. Abdul, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Kemudian, Rasya hadir? Hadir, Bu. Kemudian, Salsa hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Untuk kegiatan kelas hari ini, alhamdulillah hadir semua ya, teman-teman ya. Jadinya, kita bisa melakukan untuk siap belajar. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau denger dong. Kan kemarin kalian semua udah pahamin nih terkait link YouTube yang udah Ibu beri semuanya mengenai bilangan berpangkat. Untuk itu, adakah yang pernah dengar bilangan istilah berpangkat? Dari teman-teman semuanya ada nggak yang pernah dengar apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu biasanya di notasi ilmiah, Bu. Oh iya, benar juga. Bilangan berpangkat itu biasanya ada di materi bilangan notasi ilmiah. Untuk itu, kita akan pelajarin hari ini gimana pembelajaran notasi ilmiah. Dan kalian tuh ketika mendengar kata akar, itu tuh kalian tuh yang terbayang apa? Akar pohon, Bu. Bukan. Jadi bukan akar pohon ya, teman-teman. Jadi ada yang namanya bilangan akar di dalam matematika. Kita pelajarin yuk. Atau sebelum itu, kita juga bisa loh mengkaitkan dengan bilangan dengan kehidupan sehari-hari. Gimana? Misalkan kita melihat luas taman itu bentuknya segitiga yang dimana itu 25 meter persegi. Dan bagaimana cara mengetahui panjang sisinya? Itu tuh pasti kita akan paham bagaimana bilangan bentuk akar, bentuk pangkat, bentuk notasi ilmiah. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus melakukan semangat dan juga motivasi. Motivasinya apa? Yaitu kunci kesuksesan ialah ingin belajar. Ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin maju, maka kita akan bisa melakukan sukses. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk bisa belajar meraih kesuksesan. Seperti itu.
Sebelumnya gimana nih perasaan teman-teman perasaan kalian semuanya setelah kita belajar? Mulai sebelum pembelajaran ya. Materinya asik, Bu. Iya dong, materinya asik. Karena kenapa? Kita semua akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Untuk itu, kita masuk ke dalam eksplorasi materi. Sebelumnya, Ibu pengen bagi kelompok nih buat 4-5 orang. Jadi, kita semua akan bertukar ide. Jadi, kalian semua dapat membagikan kelompok 4-5 orang. Kalian mau Ibu yang nentuin atau kalian yang mau nentuin? Kita sendiri, Bu. Oke, jadi kalian yang nentuin kelompoknya. Untuk itu duduk secara masing-masing di bangku kelompoknya. Kelompok 1 ada di ujung. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 2 mana? Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 kok cuman 2 orang, yang lainnya kemana? Oke, lagi di luar. Oke, suruh masuk dulu ya. Kelompok 3 udah, kelompok 4. Kelompok 4 apakah udah? Udah. Kelompok 3 jadi udah semuanya? Udah, Bu. Oke, jadi udah semuanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nah, jadi kenapa tujuan Ibu membagi kelompok kayak gini? Jadi Ibu pengen tahu dan pengen pahamin. Ketika kalian menonton video yang tadi Ibu kemarin sudah kirimkan ke kalian semuanya melalui itu Google Classroom, melalui WhatsApp group, itu kira-kira dari kalian semuanya apa yang kalian pahamin tentang bilangan berpangkat? Oke. Jadi teman-teman nggak usah takut salah, nggak usah takut salah juga, nggak usah malu. Kita semua di sini saling sharing, saling berbagi, mengetahui satu sama lain. Kalau menurut kelompok 1, coba siapa? Coba dari Hilman gimana Hilman mengenai bilangan berpangkat? Setelah kamu lihat. Oke, bilangan berpangkat ialah punya pangkat, Bu. Ya iya, pasti punya pangkat dong. Nggak mungkin nggak punya pangkat, kan namanya apa? Bilangan berpangkat. Oke, kemarin tuh ada berapa link video? Ada 5 atau berapa? Oke, benar, terima kasih ya Ayas atas bantuannya. Kita lanjut lagi. Untuk itu, setelah kita udah memahami link video yang tadi kemarin kita video pembelajaran, kita akan belajar mengenai apa itu bilangan berpangkat. Contohnya, Ibu punya 2 pangkat 3, berarti bilangan berpangkatnya berapa, Kelvin? 2-nya 3 kali, Bu. Iya, benar, 2-nya 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa, Melvin? Kembarannya 8. Benar, 8. Oleh karena itu, 2 pangkat 3 ialah 8, di mana hal ini berkaitan dengan sifatnya ketika A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat N. Atau 1 per A pangkat N, seperti itu. Itu merupakan contoh sifat dari bilangan berpangkat. Berikutnya ialah menjelaskan bentuk akar, di mana akar tuh ada apa aja? Akar 72 berapa? Sederhanakannya 6 akar 2. Oh, benar, 6 akar 2, 100 untuk Keisha. Oke. Kemudian di sini Ibu akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian semua pahamin, di mana lembar kerja ini merupakan bisa kalian pahamin. Ini Ibu di sini udah ngeprint. Jadi kalian berkelompok akan mendapatkan satu mengenai lembar kerja. Dan lembar kerja ini bisa kalian kerjakan secara bersama-sama melalui diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk itu Ibu nggak pengen ya kalau misalkan ada yang nggak turut ikut bantu, semuanya akan mengerjakannya dengan baik, dengan berdiskusi. Oleh karena itu jangan takut salah, nanti kita akan sharing, saling berbagi. Ini kelompok 1, kelompok 2 silakan maju. Oke, kelompok 2 udah, kelompok 3, kelompok 4, oke deh semuanya. Untuk itu Ibu akan memberi waktu kepada kalian semuanya untuk bisa menyelesaikan diskusi kelompok ini. Mau berapa menit, guys? Mau berapa menit dari kalian semuanya? Oke, 15 menit. Boleh, Dava. Oke. Jadi untuk diskusi kali ini 15 menit. Ketika 15 menit nanti berakhir, nanti terkait soalnya kita akan mengumpulkan dan juga membahasnya secara bersama-sama. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oleh karena itu, Ibu pengen minta dong satu orang untuk bisa maju ke dalam papan tulis yang ada di depan menyelesaikan soal nomor 1. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4, boleh banget kelompok 4, silakan maju. Dari siapa? Siapa namanya? Oke, Sarah. Sarah boleh maju ke depan mengenai papan tulis. Menurut Sarah itu gimana?
Jawabannya 5, Bu. Oke, bener 5. Dari yang lain ada disangga atau enggak? Atau emang 5? Bener 5, Bu. Oke, bener 5. 100 untuk kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan poin 1. Ayo dari yang lain ada yang mau ingin bertanya? Oke, cukup. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita sebelum kita menutup sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita dapat mengapresiasi diri terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa kita saling mengapresiasi. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri kali ini yang udah bisa semangat belajar dan juga memahami bilangan berpangkat. Oke, tadi kita udah bahas bilangan berpangkat, itu terkait bahan konsepnya, terkait definisinya, ataupun yang lainnya. Kita udah melalui sesi diskusi tadi udah aman? Aman, oke. Untuk itu sebelum mulai menutup pembelajaran hari ini, tadi kita udah mengapresiasi, Ibu punya reward pemenangnya ialah kelompok 4. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang udah mempresentasikan dengan baik. Buat kelompok yang lain ini jangan pernah merasa gagal, kita semua saling belajar dan saling bisa mempelajari satu sama lain. Oke, kira-kira dari yang lain, dari kalian semua ada yang bisa mengetahui mengapa sih kita penting mempelajari bilangan berpangkat? Karena bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Benar, karena banyak manfaatnya di dalam lingkup matematika maupun kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita semua harus memahami dan mengetahui bagaimana bilangan berpangkat, bagaimana notasi ilmiah untuk dalam kita pelajari. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti akan ada tes formatif atau tes singkat yang bisa kalian kerjakan melalui handphone masing-masing pada saat di rumah. Nanti Ibu akan meminta terkait file yang akan dikirimkannya tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu punya motivasi bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Oleh karena itu kita jangan pernah lelah untuk berhenti belajar untuk dalam melakukan di dunia pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak pernah akan ada akhirnya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu teman-teman semuanya mengenai praktek pembelajaran dari tadi. Ada pra pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pasca pembelajaran. Berikutnya juga ada terdapat mengenai penilaian pembelajaran pengayaan ini dari RPP yang bisa kalian lihat melalui layar kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan, yaitu Fitria Dwi Karudisa. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga inovasi RPP pembelajaran hari ini mengenai Flipped Classroom dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.